Oleh sebab itu tidak ada rasa dari kami untuk menyikapi hal ini. Dan kami sudah mengambil langkah dan Komisi 1 sudah diperintahkan untuk mengambil langkah tersebut karena untuk rekomendasi. Sebentar mereka akan melaksanakan pertemuan dan apa tuntutan saudara itu sudah disikapi dan akan disampaikan kepada kita semua. Dan untuk Forkopimda ini juga sudah jadi perhatian Forkopimda. Insya Allah kita akan tindak lanjuti ini. Saya salah seorang dari Forkopimda. Dan untuk hal-hal lain kejaksaan, kemudian Kapolda, kemudian Gubernur pasti ada langkah-langkah. Karena saudara-saudara adalah rakyat kami, saudara-saudara adalah warga kami. Keprihatinan yang saudara lakukan, yang saudara terima adalah keprihatinan kita semua. Kami tidak menyangka akan jadi begini. Dan saudara-saudara pasti juga tidak menyangka akan jadi begini. Kalau memang jadi begini, untuk apa masuk hal tersebut? Oleh sebab itu, bahwa ini kita pahami bersama-sama dan dalam arti bahwa kita tinggal diam, tidak akan diam kita. Gerakan saudara adalah gerakan kita semua dan mudah-mudahan harapan 40.000 masyarakat yang melaksanakan ini bisa ada realisasi. Kita berdoa. Saya mendengar ada janji-janji katanya tanggal 22, ya, insya Allah kita dengar lagi. Pasti ini aparat-aparat penegak hukum tidak tinggal diam terhadap saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu saya berharap, mari kita tenang, kita akan tindak lanjuti. Pasti tidak akan ada pendiaman, tidak akan ada perpoyoan, tidak akan ada pembiaran, tidak akan ada pengondo-ondoan terhadap hal ini. Itu tolong saudara-saudara ingat bahwa kami siap untuk melaksanakan hal tersebut. Saya harap supaya kita bisa terima ini dan jangan anarkis. Saya tahu saudara tidak demikian dan kami apresiasi setinggi-tingginya. Pengamanan yang ada bukan berarti mengamankan saudara-saudara, mengamankan agar supaya semua ini terrealisasi dengan bagus. Saya kira ini mungkin masih ada. Begini, Pak Ketua. Silakan. Kami bertemu dengan Polda Gorontalo, namun kami tidak diterima. Katanya Pak Kapolda sibuk, beliau adalah salah satu unsur Forkopimda. Kami bertemu dengan Pak Gubernur, katanya di Bualemo. Hari ini kami bertemu dengan Ketua DPR yang semata-mata wakil rakyat kami. Kami titipkan. Sudah berlarut-larut. Kira-kira salah satu hari Kamis yang lalu. Saya kira teman-teman sekalian, ini kita akan koordinasi. Ini Pak Gubernur kan ada di sini, tapi kan belum ketemu kita. Jadi berikan kesempatan kita. Kalau juga tidak mau hina gara-gara ini. Justru karena kami tidak mau hina, kami turun dalam kondisi rapat, kami datang ke sini. Jadi kesepakatan bagaimana untuk seluruh masa aksi 1 minggu kesempatan 1 minggu untuk masa aksi. Oke. Hasil dari aksi ini kami akan sampaikan ke masyarakat banyak. Masyarakat itu kebanyakan kalangan menengah ke bawah yang menjual tanahnya, yang menjual kebunnya. Jadi mereka tidak tahu tahu. Saya mohon ada kepastian terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPR. Nah, begini Pak Ketua, harapan saya kira-kira kapan ini bisa diumumkan untuk masalah pengembalian dana. Langkah-langkahnya seperti apa supaya kami tahu. Jangan hanya numpuk-numpuk bicara dan tidak ada penyelesaiannya. Itu Pak Ketua. Kapan Forkopimda, kapan mau desa kantor gubernur, kapan mau desa gubernur? Ya, jelas. Semua ini kami paham. Tapi kami tidak bisa mengatakan bahwa ini yang jelas kami akan koordinasi dulu dan ini jadi perhatian Forkopimda. Oleh sebab itu kami akan mengambil peran yang maksimal terhadap hal ini dan ini pasti sudah dibicarakan. Pasti ini akan ada rapat-rapat yang khusus membahas ini dalam Forkopimda. Saya kira kami dulu Terima kasih. kita siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Jadi begini. Oke, terima kasih.